Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, apa kabar? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi di channel Dunia Servis Elektronik. Di kesempatan video kali ini saya mau sedikit berbagi belajar gulung trafo kotak, yaitu bagaimana cara menghitung lilitan primer dan bagaimana cara menghitung lilitan sekunder, sekaligus bagaimana cara menggulung lilitan bagian primer dan menggulung bagian lilitan sekunder. Ya teman-teman, sebelum lanjut untuk bagaimana cara ngitungnya, teman-teman jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe, dan tonton videonya sampai selesai supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi di channel Dunia Servis Elektronik. Yuk teman-teman, ikutin terus videonya. Ya teman-teman, di video kali ini belajar gulung trafo kotak, menentukan atau cara mengetahui atau cara belajar bagaimana cara menggulung lilitan bagian primer dan menggulung bagian lilitan sekunder dan cara hitungnya. Ini yang saya mau praktekkan atau yang saya mau belajar adalah ukuran kerennya 45 ya, 45. Dan untuk pokernya ini sudah jadi ya. Untuk pokernya sudah jadi, bahannya plastik. Yuk teman-teman, bagaimana cara menghitungnya untuk jumlah lilitan primer dan jumlah lilitan sekunder, untuk ketentuan volt di bagian primer dan ketentuan volt bagian sekundernya. Ya teman-teman, sebelum lanjut untuk bagaimana cara menggulung lilitan primer dan cara menggulung lilitan sekunder di bagian trafo kotak, ini menggunakan keren dengan ukuran 45. 45 yang dimaksud adalah 4,5 cm ya. Ini dengan menggunakan ukuran kokernya adalah 4,5 cm dan 7,2 cm teman-teman ya. 4,5 cm, 7,2 cm. Ini sebaiknya teman-teman bisa hitung rumusnya terlebih dahulu ya, sebelum bagaimana cara menggulung lilitan primer dan menggulung lilitan sekunder. Untuk rumusnya teman-teman bisa berpatokan ya untuk frekuensi listrik PLN di Indonesia, yaitu 50 Hz sampai 60 Hz. Sedangkan untuk tegangan listrik PLN di Indonesia adalah 220 volt sampai 240 volt. Jadi rumusnya yaitu frekuensi listrik PLN dibagi luas koker ya, yaitu ukuran panjang kali lebar kokernya. Untuk kokernya adalah 4,5 cm, 7,2 cm. Nah ini teman-teman, hasil dari hitungan rumus frekuensi listrik PLN dibagi luas koker panjang kali lebar, ini sama dengan 1 volt ya untuk jumlah lilitan, yaitu jumlah lilitan per 1 volt. Nah ini teman-teman contohnya, ini bisa dihitung terlebih dahulu. Contoh di frekuensi 50 Hz. Jadi luas kokernya tadi untuk panjang kali lebarnya 4,5 cm dikali 7,2 cm sama dengan 32,4. Jadi untuk frekuensi 50 Hz dibagi 32,4 sama dengan 1,5. 1,5 itu adalah hasil dari frekuensi listrik PLN dibagi luas koker, sama dengan 1,5 lilitan ya teman-teman ya. 1,5 itu jumlah lilitan per 1 volt. Artinya untuk koker ini satu putaran setengah ini baru mendapatkan 1 volt ya, baru mendapatkan 1 volt. Jadi apabila untuk tegangan 220 volt, maka 220 volt dikali 1,5 sama dengan 330 lilitan. Jadi untuk persiapan tegangan 220 volt di frekuensi 50 Hz, ini jumlah lilitannya adalah 330 lilitan ya. Dan apabila untuk persiapan tegangan 240 volt, maka 240 volt dikali 1,5 sama dengan 360 lilitan. Jadi untuk persiapan tegangan 240 volt, maka jumlah lilitannya sebanyak 360 lilitan. Nah ini teman-teman untuk bagian primernya.
Dan contoh lagi untuk frekuensi di 55 Hz, maka 50 Hz dibagi 32,4 artinya adalah sama dengan 1,6 ya jumlah lilitan per 1 volt. Hampir sama ya teman-teman, ada selisih di komanya ya teman-teman. Coba hitung untuk persiapan tegangan 220 volt, maka 220 volt dikali 1,6 sama dengan 352 lilitan. Nah ini teman-teman perbedaannya antara frekuensi 50 dan 55 ya. 50 tadi adalah jumlah lilitannya sebanyak 330 volt, 330 lilitan. Sedangkan untuk frekuensi 50 Hz tegangan untuk 220 volt itu sebanyak 352 lilitan. Sedangkan untuk persiapan 240 volt, maka 240 volt dikali 1,6 sama dengan 384 lilitan. Jadi untuk frekuensi 50 Hz, tegangan 220 voltnya itu jumlahnya 352 lilitan. Tegangan 240 voltnya sebanyak 384 lilitan. Dan coba kita hitung untuk bagian frekuensi 60 Hz. Jadi 60 Hz dibagi 32,4 sama dengan 1,8 jumlah lilitan per 1 volt. Apabila inputnya 220 volt, maka 220 volt dikali 1,8 ya, sama dengan 396 lilitan. Dan untuk listrik 240 volt, maka 240 volt dikali 1,8 sama dengan 432 lilitan. Nah ini teman-teman, antara frekuensi dari 50 Hz sampai 60 Hz ini jumlah lilitannya antara 220 volt dan 240 volt ini ada sedikit perbedaan ya teman-teman ya. Jadi untuk current ukuran 45 dengan panjang 7,2 cm, jumlah lilitan primernya adalah di tegangan 220 volt atau untuk frekuensi 50 Hz ini minimal adalah 330 lilitan dan maksimalnya adalah 432 lilitan. Jadi untuk persiapannya teman-teman bisa gunakan pertengahannya yaitu di frekuensi 50 Hz ya, yaitu kisaran untuk jumlah lilitan adalah 381 lilitan. Nah ini teman-teman, untuk bagian lilitan primernya ini jumlahnya 381 lilitan ya untuk persiapan untuk tegangan bagian primernya. Sedangkan untuk bagian sekundernya ini teman-teman, cara hitungnya adalah jumlah lilitan primer ditambah 5% ya teman-teman. Jumlah lilitan primer ditambah 5%. Apabila tadi adalah 1,5 ditambah 5% sama dengan 1,575 ya teman-teman. Itu ada selisih sedikit ya untuk jumlah voltnya, untuk jumlah lilitannya teman-teman ya. Sedangkan untuk frekuensi yang 60 Hz ini 1,8 ditambah 5% sama dengan 1,89 ya. Jadi artinya untuk jumlah lilitan per 1 voltnya ini 1,9 lilitan teman-teman ya. Contoh untuk tegangan 0 atau tegangan tunggal teman-teman ya, nanti apabila untuk menggulung trafo ini adalah tegangan tunggal, untuk bagian sekundernya hanya 0 dan 12, maka teman-teman cara hitungnya adalah 12 dikali 1,6. Ini apabila frekuensinya adalah di 50 Hz, yaitu jumlah lilitan sekitar 19 lilitan. Hanya satu putaran saja sebanyak 19 lilitan ini sudah mendapatkan tegangan 12 volt, hanya tunggal teman-teman ya. Nah ini teman-teman caranya, cara hitungnya. Dan apabila menggunakan frekuensi 60 Hz, maka 12 dikali 1,8 sama dengan 21 lilitan. Nah ini teman-teman perbedaannya antara frekuensi 50 Hz dan 60 Hz, yaitu jumlah lilitannya akan berbeda. Jika menggunakan frekuensi yang 55 juga nanti bisa berbeda hasilnya teman-teman. Jadi antara jumlah lilitan sekundernya itu minimal 19 lilitan, maksimal 21 lilitan teman-teman, untuk menghasilkan tegangan 0,12 volt. Dan contoh lagi, apabila tegangannya adalah CT ya, 12, CT 12, maka jumlah lilitannya itu sama antara 19 lilitan
dan 21 lilitan. Hanya saja untuk lilitannya itu ada 2 kali ya, 2 kali lilitan 19 lilitan atau 21 lilitan. Ini contohnya seperti ini. Jadi 21 lilitan yang pertama dan 21 lilitan yang kedua. Nih teman-teman ya, cara untuk belajar gulung trafo untuk lilitan primer dan lilitan sekunder. Untuk lilitan bagian primer ini tidak tersambung dengan lilitan sekunder. Artinya lilitan primer itu tersendiri, sedangkan lilitan sekunder juga tersendiri. Jadi tidak tersambung ya teman-teman ya. Jadi terpisah. Untuk penempatannya teman-teman, untuk penempatannya lilitan primer itu bisa dulu terlebih dahulu teman-teman ya, dari awal. Dan nanti untuk lilitan sekundernya adalah selanjutnya ya, setelah lilitan primernya itu udah selesai, dan nanti dikasih isolator atau penghalang atau untuk menghindari apabila nanti lilitan primer itu bisa kemungkinan tersambung dengan lilitan sekunder, maka teman-teman bisa gunakan kertas prespan ya untuk isolatornya. Lanjut untuk bagaimana cara menggulung lilitan primer dan menggulung lilitan sekunder. Bagaimana caranya teman-teman ya, langsung aja kita praktekkan. Ya teman-teman, sebelum mulai menggulung bagian lilitan primer dan lilitan sekunder, ini teman-teman bisa direncanakan terlebih dahulu ya, berapa untuk ukuran kawat yang digunakan untuk menggulung trafo kotak ini, dengan keren ukuran 45, dengan luas kokernya adalah 4,5 cm dan 7,2 cm. Teman-teman bisa dihitung kembali ya untuk persiapannya, untuk perkiraan-perkiraannya. Teman-teman bisa hitung ya untuk luas isi dari koker ini ya. Yang pertama adalah ketebalan yang bagian sebelah sini teman-teman ya, ketebalan untuk ukuran ini, berapa ketebalan di bagian kokernya yang mau nanti menyimpan gulungan lilitan primer dan sekunder, dan berapa kelebaran untuk luas keren ini teman-teman ya, berapa lebarnya, berapa tebalnya. Kita hitung dulu. Untuk tebalnya adalah 2 cm dan lebarnya adalah 6 cm. Nah ini teman-teman, untuk tebalnya ini 2 cm dan lebarnya adalah 6 cm. Ini contoh apabila nanti teman-teman menggulung trafonya dengan ukuran kawatnya adalah 1 mili, dengan ukuran 1 mili, maka teman-teman bisa dihitung ya untuk perkiraan berapa muat untuk tumpukan di bagian ketebalan koker ini. Jadi cara ngitungnya adalah 2 cm ini sama dengan 20 ya, 20 dibagi 1 sama dengan 20 tumpukan ya teman-teman ya. Jadi apabila menggunakan kawat ukuran 1 mili, ini nanti bisa maksimalnya dengan gulungan lilitan rapi kencang ini mendapatkan 20 sap ya, 20 tumpukan ya teman-teman di sebelah sini. Untuk ketebalannya dengan ukuran kawat 1 mili hanya mendapatkan 20 tumpukan atau 20 ketebalannya teman-teman ya. Dan untuk menghitung berapa jumlah lebar ini, itu mendapatkan berapa baris ya untuk kawat 1 milinya. Ini teman-teman cara hitungnya bisa seperti ini teman-teman ya. Untuk lebarnya yaitu lebarnya 6 cm dengan menggunakan kawat 1 mili, 60 dibagi 1 ya, ini 1 milinya sama dengan 60 baris. Jadi satu sap yang pertama ini mendapatkan 60 lilitan teman-teman ya, 60 lilitan. Jadi satu papan ini dengan ukuran 6 cm ini mendapatkan 60 lilitan. Nah ini teman-teman, cara perkiraan menghitung volume untuk mengisi bagian ruang koker ini antara ketebalan dan kelebaran. Jadi nanti apabila di bagian gulungan lilitan primer ini membutuhkan jumlah lilitan sebanyak kurang lebih 381 lilitan,
Maka cara hitungnya adalah 381 dibagi 60, jadi sama dengan 6,35. 6,35 adalah jumlah tumpukan ya teman-teman ya. Jadi sebanyak 6 kali tumpukan 1, 2, 3, 4, 5, ini 6, lebih atau 6 lebih itu tumpukan, atau 6,35 atau 6 lebih ya, 6 lebih sedikit teman-teman ya. 6 kali tumpukan kawat 1 mili ini mendapatkan 381 lilitan ya untuk bagian primernya. Jadi untuk ketebalan 2 cm ini itu sekitar 20 tumpukan. Ini untuk bagian primernya dengan ukuran 1 mili ini cukup ada 6 barisan ya, atau 6 tumpukan teman-teman ya, 6 tumpukan ya, 6 tumpukan di bagian ketebalan kokernya. Jadi masih ada sisa, yaitu 20 dikurangin 6,35 sama dengan 13,65. Jadi tumpukan sekitar 20 tumpukan ini sudah terpakai sekitar 6,35, yaitu sisanya 13,6. Jadi ada 13 tumpukan lagi untuk bagian sekunder. Nah ini teman-teman ya. Dan untuk ukuran kawat trafo kotak ini sebaiknya menurut saya, supaya nilai ampernya atau kekuatan ampernya itu bisa maksimal, ukuran kawat sekunder itu maaf teman-teman, ukuran kawat primer ini setengah dari ukuran kawat sekunder ya teman-teman ya. Untuk memaksimalkan hasil amper trafo kotak ini sebaiknya ukuran kawat primer ini setengah dari ukuran kawat sekunder. Jadi apabila ukuran kawat primernya adalah 1 mili, maka untuk kawat sekundernya adalah 2 mili ya teman-teman ya. Jadi nanti bisa dihitung lagi dengan menggunakan kawat 2 mili dengan sisa tebalnya adalah 13 sap. Ini teman-teman ya, 13 sap ini setelah hitungan yang 20 sap ini teman-teman ya. Dan tadi untuk ukuran kawat 2 mili teman-teman bisa hitung kembali ya dengan perkiraan rumusnya seperti ini teman-teman ya. Lanjut untuk menggulung bagian lilitan primer dan lilitan sekunder. Untuk persiapan menggulung bagian primer ini menggunakan ukuran kawat 1 mili ini teman-teman. Ukuran kawatnya 1 mili. Persiapannya adalah kertas prespan untuk isolator nanti setelah gulungan primernya sudah selesai, dan solasi kertas ya teman-teman ya, atau solasi yang lain yang bisa merekatkan bagian nanti setelah lilitan primernya sudah selesai. Langkah yang pertama untuk lilitan primer, arah untuk bagian lilitannya teman-teman bisa satu arah ya, arah ke depan ke sini teman-teman, atau arah ke sini. Nanti bisa diingat kembali untuk bagian sekundernya. Apabila kawat bagian primernya itu arahnya ke sini ke depan, maka nanti bagian sekundernya juga ke depan ya. Jadi bagian utama nanti teman-teman bisa di setel yang sebelah sini. Ini sudah ada tandanya teman-teman ya. Sudah ada tandanya. Nanti untuk lilitannya seperti ini. Gulung dengan rapi dan kencang teman-teman ya. Untuk bagian sapnya ya. Bagian sapnya ini bisa secara manual atau menggunakan alat bantu ya. Alat bantu gulung ya. Nah teman-teman, untuk mulainya seperti ini. Untuk satu putarannya adalah satu putaran penuh ya, dari sebelah sini teman-teman ya, satu putaran penuh. Satu putaran penuh. Tadi sudah dihitung ya. Untuk rumusan yang pertama itu 1,5 itu minimal di bagian frekuensi 50 Hz. 1,5 lilitan ini baru mendapatkan 1 volt ya, 1,5 itu 1,5-nya ini baru mendapatkan tegangan 1 volt ya. Dan untuk
frekuensi 60 Hz ini mendapatkan tegangan mendapatkan jumlah lilitan adalah 1,8 lilitan. Jadi untuk totalnya ini perkiraan untuk lilitan bagian primernya ini menggunakan kawat 1 mili ini jumlahnya 381 lilitan. Jadi teman-teman nanti digulung ini sebanyak 381 lilitan ya untuk bagian primernya. Untuk caranya teman-teman bisa persiapannya seperti tadi ya. Jadi satu barisan ini itu mendapatkan jumlah lilitan sekitar 60 lilitan ya, 60 lilitan teman-teman sebelah sini. Nanti kalau sudah selesai untuk bagian sap yang pertama ini teman-teman bisa dilapis kembali menggunakan kertas solasi kertas seperti ini teman-teman, supaya nanti gulungan berikutnya, lilitan berikutnya itu lebih jelas ya untuk bagian sap-sapnya, supaya nanti hasilnya rapi dan kencang dan rapi teman-teman ya. Jadi ini gulungannya pertama, teman-teman bisa hitung secara manual. Nanti hitungannya adalah setelah selesai di barisan ini. Dengan kondisi rapi dan kencang maka bisa mendapatkan sekitar 60 lilitan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 60. Setelah selesai nanti dilapisin menggunakan kertas solasi kertas ini teman-teman ya, supaya nanti jelas untuk urutan yang keduanya. Jadi cara menghitungnya lebih mudah ya untuk mengecek jumlah lilitannya. Nah ini teman-teman, setelah gulungan sap barisan yang pertama ini sudah selesai, ini sebaiknya teman-teman bisa hitung kembali ya lilitannya. Jumlah lilitannya untuk satu baris ini itu tadi sekitar perhitungannya adalah 60 lilitan ya, supaya jelas. Dan setelah sudah selesai teman-teman, untuk langkah selanjutnya gulungan yang kedua ini kasih solasi kertas ya, solasi kertas supaya nanti lebih jelas ya untuk barisan lilitan yang kedua. Dan nanti juga dihitung kembali untuk sap yang pertama itu mendapatkan sekitar 60 lilitan, yang kedua 60 lilitan, yang ketiga 60 lilitan, sampai ke 6 sap ya, ke 6 sap barisan lilitan itu mendapatkan jumlah lilitan adalah 360 lilitan. Untuk menggenapkan, untuk mencapai 381 lilitan maka tinggal menambahkan lagi sekitar 21 lilitan, yaitu sekitar satu solasi ini ya, untuk mendapatkan tambahan dari 6 sap barisan. Untuk langkah berikutnya adalah 21 lilitan lagi supaya mencapai 381 lilitan. Nah teman-teman, untuk caranya seperti ini ya di bagian primernya ya teman-teman. Selanjutnya untuk menggulung kembali di bagian sap yang kedua. Jadi untuk lebih mengingat supaya jelas untuk bagian sapnya, teman-teman bisa kasih tanda ya, kasih tanda di sebelah sini adalah sap yang pertama ya, sap yang pertama, yaitu barisan yang pertama teman-teman. Jadi nanti sampai ketemu sap yang ke-6 ya teman-teman ya, supaya lebih ingat ya. Ya ini teman-teman, tujuan dikasih solasi kertas ini supaya lebih jelas ya untuk langkah selanjutnya. Untuk gulungan sap yang kedua, ini sap yang pertama ini sudah rapi, dan untuk sap yang kedua ini juga lebih terlihat rapi ya, dan cara ngitungnya juga lebih mudah. Sekaligus untuk mengisolasi untuk lilitan yang pertama dan lilitan yang kedua ya teman-teman ya. Dan nanti setelah gulungan kedua sudah selesai, nanti juga dihitung kembali berapa jumlah lilitannya, dan dikasih solasi kertas lagi, dan lanjut untuk gulungan yang ketiga, dan selanjutnya sampai ke gulungan yang barisan ke-6 ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, setelah sap yang pertama, sap yang kedua, sap yang ketiga, 4, 5, 6 ini sudah selesai, maka lanjut ya untuk membungkus kembali menggunakan solasi kertas.
dan dihitung ya untuk barisan sap yang 1 2 3 4 5 6 ini mendapatkan 360 lilitan. Maka untuk mendapatkan 381 lilitan tinggal menambah kembali ya, jumlah lilitannya sekitar 21 lilitan ya. Jadi untuk lilitan yang ke-6 ini dirapikan lagi menggunakan solasi kertas dan dihitung lagi untuk tambahannya adalah 21 lilitan ya untuk gulungan lilitan primer. Nah ini teman-teman, untuk menggenapkan jumlah lilitan ini sekitar 381 lilitan, ini ada penambahan 21 lilitan dan sudah selesai. Maka untuk bagian primernya ini sudah selesai ya teman-teman. Setelah selesai di bagian primernya, lanjut untuk menggulung bagian lilitan sekunder ya. Sebelum lanjut menggulung lilitan sekunder, ini juga bagian primernya dibungkus ya atau dilapisin kertas. Ini menggunakan solasi kertas teman-teman ya. Dan nanti menggunakan kertas prespan ya teman-teman, seperti ini nanti. Ya ini teman-teman, untuk gulungan lilitan primer ini sudah selesai ya. Lanjut untuk menggulung bagian sekunder. Jadi jumlah lilitan bagian primernya itu sekitar 381 lilitan. Dan untuk gulungan kawat primer ini tidak tersambung dengan gulungan kawat sekunder. Nah ini teman-teman, apabila nanti bagian menggulung kawat primer ini kawatnya kurang, maka teman-teman bisa sambung ya, dan cara sambungnya adalah dikeluarkan ya untuk kawatnya seperti ini. Nanti untuk penyambungannya setelah bagian primernya itu sudah selesai. Lanjut untuk menggulung bagian sekundernya untuk tegangan 0 dan tegangan CT ya teman-teman ya. Bagaimana caranya, ikutin terus videonya ya teman-teman. Lanjut untuk menggulung bagian lilitan sekunder ya. Jadi rencananya adalah gulungan sekundernya adalah tegangan 12 ya, atau tegangan tunggal 012 ya, dengan jumlah lilitan sekitar 19 lilitan atau 21 lilitan. Caranya juga sama. Yang pertama, bagian primernya itu arah putarannya itu adalah ke depan ya, seperti ini teman-teman. Nanti di bagian sekundernya juga sama ya, arahnya ke depan seperti ini. Tinggal sesuaikan dengan jumlah lilitannya nanti sekitar 19 atau 21 lilitan. Dengan primernya adalah 1 mili, maka untuk idealnya adalah bagian sekundernya 2 mili. Tapi saya praktekkan atau saya contohkan menggunakan kawat ukuran 1 mili ya. Dan caranya sama ya teman-teman, seperti yang di sekunder, yaitu posisinya sebelah sini ya. Arah putarannya juga sama ya, seperti ini. Dan nanti setelah mendapatkan jumlah lilitan 21, maka selanjutnya untuk lilitannya juga dilapisin menggunakan solasi kertas ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, caranya seperti ini ya, seperti gulungan yang bagian primernya, yaitu satu arahnya seperti ini. Nanti teman-teman gulung sebanyak 21 lilitan ya, atau 19 ya, sesuai tadi dengan rumus yang sudah dihitung ya. Gulungan harus rapi, kencang ya teman-teman ya, supaya nanti hasil induksinya bagus dan jumlah lilitannya sesuai dengan perhitungannya untuk perkiraannya. Nah ini teman-teman, untuk arahnya seperti ini. Dan nanti setelah sudah selesai 19 lilitan atau 21 lilitan, maka untuk gulungan yang sudah selesai dikasih lapisan lagi ya menggunakan solasi kertas. Dan selanjutnya untuk mulai menggulung bagian tegangan CT ya, yang ini adalah tegangan 012 ya. Nanti untuk contoh yang kedua adalah 12 CT 12. Yang pertama ini adalah 0 dan 12 ya. Ini teman-teman, untuk gulungan sekunder sudah selesai ya di bagian lilitan. Untuk tegangan 0 dan 12 ini jumlahnya sekitar 19 atau 21 lilitan. Dan nanti untuk gulungannya seperti ini teman-teman ya. Nah ini untuk gulungan 0 dan 12.
Dan nanti lanjut untuk gulungan yang kedua untuk tegangan 12 CT 12. Yang pertama adalah tegangan 0-12. Setelah gulungan sudah selesai, tetap dilapisi ya menggunakan solasi kertas. Ini yang saya praktekkan. Ya teman-teman, sekarang lanjut untuk gulungan yang kedua untuk tegangan 12 CT 12. Ini yang pertama, kawat yang pertama nanti teman-teman bisa kasih tanda ya untuk tegangan 12 voltnya. Untuk gulungannya juga sama ya arahnya, seperti yang awal tadi ya, arahnya adalah ke depannya. Untuk lilitan yang kedua dengan tegangan 12 CT 12, ini dengan jumlah lilitan sama ya seperti yang pertama, 19 lilitan atau 21 lilitan. Ini sudah 19 atau 21 lilitan teman-teman ya, ini 21 lilitan. Ini ujungnya nanti di posisi tengah ya untuk CT-nya. Untuk CT-nya teman-teman, dan dikembalikan lagi seperti ini teman-teman. Dan dikembalikan lagi seperti ini. Dan nanti lanjut untuk menggulung ke posisi nomor 3 ya, yang nanti ujungnya adalah untuk output 12 volt ya. Jadi 12 CT 12 dengan jumlah lilitan yang sama ya, 19 atau 21 lilitan. Apabila yang pertama teman-teman gulung ini dengan jumlah lilitan 21 lilitan, maka total semuanya juga sama ya, 21 lilitan 12 volt 0, 21 lilitan 12 ke CT, dan 21 lilitan CT ke 12 volt ya teman-teman ya. Nah itu cara-caranya ya. Ini teman-teman, setelah gulungan yang ketiga sudah selesai, itu sekitar 21 lilitan, maka untuk gulungannya ini dirapikan ya dan diposisikan seperti ini ya. Selanjutnya untuk gulungan ini dibungkus ya atau dirapikan menggunakan kertas presban ya. Ya seperti ini teman-teman. Ini. Ya ini teman-teman, setelah gulungan lilitan primer dan gulungan lilitan sekunder sudah selesai, maka teman-teman bisa selanjutnya mengetes untuk hasil output tegangan di sekundernya. Tetapi sebelum mengetes, teman-teman bisa memasang terlebih dahulu untuk current E dan current I ya. Untuk pemasangan current E ini bisa bergantian ya antara kanan dan kiri ya. Nah ini untuk pemasangannya. Setelah current E sudah dipasang semuanya, maka bisa selanjutnya untuk mengetes bagian trafonya. Apakah tegangan sekundernya itu sudah menghasilkan tegangan yang disesuaikan ya, 12 volt dan 12 volt CT ya. Untuk cara pengetesannya, teman-teman bisa gunakan alat bantu lampu poklam 100 watt 220 volt ya di bagian primernya, pemasangan secara seri. Untuk lampu poklamnya itu buat indikator ya, apabila di bagian lilitan primer itu nanti ada masalah, mungkin luka atau lecet, maka lampu poklamnya itu akan menyala terang. Kenapa menyala terang? Karena di bagian lilitan bagian primernya itu mungkin karena akibat lecet bisa mengurangi jumlah lilitan ya. Yang tadi terencana untuk lilitannya ada sekitar 381 lilitan, maka bisa berkurang ya, kurang dari 381 lilitan. Maka lampu poklamnya akan mengindikator untuk pengetesannya, yaitu akan menyala terang ya. Apabila lilitannya normal, maka lampu poklamnya akan redup ya. Dan untuk pengetesnya tidak harus menggunakan lampu poklam ya, karena untuk jumlah lilitannya sudah ditentukan, maka bisa langsung ya mengetesnya dengan tegangan listrik 220 volt. Maka langsung dites untuk hasil output di sekundernya. Setelah bagian currentnya ini sudah terpasang semuanya ya teman-teman ya, sudah terpasang semuanya. Apabila currentnya itu belum terpasang semuanya, maka teman-teman tidak boleh atau tidak disarankan mengetes untuk tegangan input 220 volt. Nah ini teman-teman, di video kali ini semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam belajar gulung trafo kotak ya, tegangan 0 dan tegangan CT. Apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan kurang berkenan diri teman-teman, saya minta maaf.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah mendukung dan menonton konten channel Dinas Servis Elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.